Anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain, amma ba'd. Ya, anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya mau tahu bagaimana kabarnya semua. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jadi alangkah baiknya atau lebih afdalnya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa. Nah, pelajaran kita agar lebih berberkah dan dirahmati oleh Allah. Nah, siapa yang mau pimpin doa? Hah? Siapa? Kau apa? Kau apa? Ya. Seluruhnya ada doa siapa? Baca doa sebelum belajar dimulai. Melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita mengecek dulu ya kehadirannya anak-anakku semua. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir ya? Nah, yang pertama Sartika Reski hadir, Marani, Alim, Iqbal, Wan Iqbal, ada ya? Rafa hadir. Nah, anak-anakku semua, tadi kita sudah mengabsen ya. Ada beberapa temannya yang tidak sempat hadir. Nah, kita doakan mudah-mudahan anak-anakku yang tidak sempat hadir pada hari ini diberikan petunjuk oleh Allah untuk senantiasa hadir membersamai kita di ruangan ini untuk bersama. Anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran ya, terlebih dahulu anakku harus mengetahui apa yang kita akan capai dalam pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik mampu menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi ke Madinah dengan benar ya. Jadi nanti setelah kita pelajari ini pelajaran kita akan harapannya adalah anakku semua bisa menceritakan kisah peristiwa hijrah itu dengan benar ya. Dengan peserta didik mampu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana ya. Itu ya. Jadi ada dua tujuan yang kita akan ingin capai dalam. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau mereview kembali tentang apa pelajaran minggu lalu? Sebab hijrah Nabi. Sebab hijrah Nabi. Jadi ada 3 sebab yang menyebabkan Nabi hijrah. Yang pertama adalah yaitu mendapat tekanan dari kaum Quraisy ya. Jadi sehingga dakwah Nabi di kota Makkah tidak berkembang. Yang kedua adalah terjadinya bait Aqabah ya. Jadi penduduk Madinah waktu melakukan haji bertemu dengan Nabi, meminta Nabi untuk berpindah ke Madinah untuk dijadikan sebagai pemimpin. Yang ketiga, jadi anak-anak semua, sekarang kita masuk di pembelajaran kita. Nah, di pembelajaran kita untuk mengetahui
kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, Bapak akan memutarkan kepada anak-anakku semua sebuah video pembelajaran ya tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, silakan disimak. Nah, nanti di video ini akan menjawab dari pertanyaan yang Bapak tadi sebutkan, yaitu kira-kira apa sebab Nabi berhijrah, kenapa Nabi berhijrah, dan apa saja tantangannya yang dihadapi Nabi saat melakukan perjalanan hijrah. Nah, terus juga bagaimana sambutan penduduk Madinah ya pada saat Nabi telah sampai di kota Madinah. Ya, silakan dicermati. Anak-anakku semua, jadi sekarang kita sudah membentuk sebuah kelompok ya. Jadi kita bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama ya, jadi kelompok kedua, kelompok ketiga ya. Oke. Nah, sekarang anak-anakku semua sudah membentuk kelompok ya. Jadi setelah dibentuk kelompoknya, nah sekarang apa tugasnya anak-anakku daripada pembentukan kelompok ini? Yang pertama adalah untuk kelompok satu, silakan membuat materi ya, nanti akan kita presentasikan dari pertanyaan sebab-sebab Nabi berhijrah atau jadi selanjutnya kita beralih ke proses diskusi atau kegiatan diskusi. Nah, kami persilakan dulu untuk penampil pertama adalah kelompok 1 memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya tentang apa penyebab Nabi melakukan hijrah ya. Untuk kelompok 1 kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membaca diskusi kami. Hasil diskusi Kami yang akan dibacakan oleh Usman. Ya, silakan Usman. Salam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyebab Nabi hijrah sering dengan meluasnya ajaran Islam. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kendala-kendala yang dihadapi Nabi Muhammad SAW saat
Satu, kau telah melakukan segala cara, demikianlah kendala dihadapi Nabi dalam melakukan hijrah. Kami dari kelompok dua mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, anak-anakku semua, demikianlah tadi presentasi dari ketiga kelompok yang telah disampaikan oleh anak-anakku semua. Jadi sebagai apresiasi, Bapak sangat bangga dengan kalian dan apa yang telah kalian tadi tampilkan, ya. Luar biasa. Saya rasa Bapak sudah cukup baik, ya, meskipun sebenarnya banyak kekurangannya, ya. Tapi Bapak sudah anggap bahwa itu adalah merupakan sebuah penampilan yang cukup baik. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup. Jadi sebagai penutup bahwa apa yang telah kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan memberikan pelajaran yang bermakna kepada anak-anakku semua, bahwa setiap usaha yang kita lakukan meskipun banyak tantangannya, ketika usaha itu merupakan usaha yang baik, tujuannya baik, maka kita harus menghadapi dengan semua tantangan yang akan menghadang, ya. Jadi semua tantangan yang menghadang harus kita hadapi, ya. Jadi semoga pelajaran anakku pada hari ini Anda bisa resapi dan jadikan bekal untuk di masa depan, ya, sebagai pembelajaran untuk di masa depan. Nah, saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya mau tahu bagaimana kabarnya semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Baik, luar biasa, ya, alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jadi alangkah baiknya atau
lebih afdalnya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa. Nah, pelajaran kita agar lebih berberkah dan dirahmati oleh Allah. Nah, siapa yang mau pimpin doa? Hah? Siapa? Kau apa? Kau apa? Ya. Seluruhnya adalah siap. Pemecahan doa sebelum belajar dimulai. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita mengecek dulu ya kehadirannya anak-anakku semua. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Ya. Nah, yang pertama, Kartika Reski, hadir. Maharani, Alim, Iqbal, Wan Iqbal. Ini ada ya? Rafa? Hadir. Nah, anak-anakku semua, tadi kita sudah mengabsen ya. Ada beberapa temannya yang tidak sempat hadir. Nah, kita doakan mudah-mudahan anak-anakku yang tidak sempat hadir pada hari ini diberikan petunjuk oleh Allah untuk senantiasa hadir membersamai kita di ruangan ini untuk bersama. Anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran ya, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu anak-anakku harus mengetahui apa yang kita akan capai dalam pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah yang pertama adalah peserta didik mampu menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi ke Madinah dengan benar ya. Jadi nanti setelah kita pelajari ini pelajaran kita akan harapannya adalah anakku semua bisa menceritakan kisah peristiwa hijrah itu dengan benar ya. Dengan peserta didik mampu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana ya. Itu ya. Jadi ada dua tujuan yang kita akan ingin capai dalam. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau mereview kembali tentang apa pelajaran minggu lalu. Sebab hijrah Nabi. Sebab hijrah Nabi. Jadi ada 3 sebab yang menyebabkan Nabi hijrah. Yang pertama adalah yaitu mendapat tekanan dari kaum Quraisy ya. Jadi sehingga dakwah Nabi di kota Makkah tidak berkembang. Yang kedua adalah terjadinya bait Aqabah ya. Jadi penduduk Madinah waktu melakukan haji bertemu dengan Nabi, meminta Nabi untuk apalagi berpindah ke Madinah untuk dijadikan sebagai pemimpin. Yang ketiga, nah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu Bapak akan melakukan sebuah tes awal ya untuk anak-anakku semua untuk mengukur pemahaman daripada anak-anakku semua tentang pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi silakan kasih naik semua dulu bukunya dengan alat tulisnya. Jadi anak-anak semua, sekarang kita masuk di pembelajaran kita. Nah, di pembelajaran kita untuk mengetahui kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Bapak akan memutarkan kepada anak-anakku semua sebuah video pembelajaran ya tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, silakan disimak.
Nah, nanti di video ini akan menjawab dari pertanyaan yang Bapak tadi sebutkan, yaitu kira-kira apa sebab Nabi berhijrah, kenapa Nabi berhijrah, dan apa saja tantangannya yang dihadapi Nabi saat melakukan perjalanan hijrah. Nah, terus juga bagaimana sambutan penduduk Madinah ya pada saat Nabi telah sampai di kota Madinah. Ya, silakan dicermati. Anak-anakku semua, jadi sekarang kita sudah membentuk sebuah kelompok ya. Jadi kita bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama ya, jadi kelompok kedua, kelompok ketiga ya. Oke. Nah, sekarang anak-anakku semua sudah membentuk kelompok ya. Jadi setelah dibentuk kelompoknya, nah sekarang apa tugasnya anak-anakku daripada pembentukan kelompok ini? Yang pertama adalah untuk kelompok satu, silakan membuat materi ya, nanti akan kita presentasikan dari pertanyaan sebab-sebab Nabi atau selanjutnya anak-anakku semua, kita akan menerapkan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Maksudnya Jigsaw adalah, yaitu anak-anakku kami persilahkan, Bapak persilahkan untuk silakan berdiskusi nanti ke kelompok yang lain ya, untuk mendapatkan jawaban atau untuk melengkapi atau memperkaya nanti hasil presentasinya ya. Balik ke kelompoknya, terus buat presentasi sebaik dan sebagus mungkin ya, semenarik mungkin. Jadi selanjutnya kita beralih ke proses diskusi atau kegiatan diskusi. Nah, kami persilakan dulu untuk penampil pertama adalah kelompok 1 memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya tentang apa penyebab Nabi melakukan hijrah ya. Untuk kelompok 1 kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membaca diskusi kami. Hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Usman. Ya, silakan Usman. Salam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyebab Nabi hijrah sering dengan meluasnya ajaran Islam. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
mempresentasikan kendala-kendala yang dihadapi Nabi Muhammad SAW saat berhijrah. 1. Kaum Quraisy melakukan segala cara. Demikianlah kendala dihadapi Nabi dalam melakukan hijrah. Kami dari kelompok 2 mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, anak-anakku semua, demikianlah tadi presentasi dari ketiga kelompok yang telah disampaikan oleh anak-anakku semua. Jadi sebagai apresiasi, Bapak sangat bangga dengan kalian dan apa yang telah kalian tadi tampilkan, ya. Luar biasa. Saya rasa Bapak sudah cukup baik, ya, meskipun sebenarnya banyak kekurangannya, ya. Tapi Bapak sudah membawa itu adalah merupakan sebuah penampilan yang cukup baik. Jadi ya, anak-anakku semua, tes ini merupakan sebagai bentuk alat ukurnya Bapak tentang bagaimana pemahaman anak-anakku semua terhadap materi, ya. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup. Jadi sebagai penutup bahwa apa yang telah kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan memberikan pelajaran yang bermakna kepada anak-anakku semua, bahwa setiap usaha yang kita lakukan meskipun banyak tantangannya, ketika usaha itu merupakan usaha yang baik, tujuannya baik, maka kita harus menghadapi dengan semua tantangan yang akan menghadang, ya. Jadi semua tantangan yang menghadang harus kita hadapi, ya. Jadi semoga pelajaran anakku pada hari ini Anda bisa resapi dan jadikan bekal untuk di masa depan, ya, sebagai pembelajaran untuk di masa depan. Nah, saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.